Dua, tiga. Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Iya, udah datang semua hari ini? Sudah, Bu. Ada yang terlambat nggak? Iya, baiklah, karena sudah datang semua, Ibu mau tanya, gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Mantap. Semangat semua ya. Lagi siang segini nggak apa-apa, tetap semangat, jangan lemas-lemas. Kita mau belajar. Ya, sekarang mana ketua kelasnya? Yuk disiapkan, baca doa dulu. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita mau baca surat pendek dulu yuk. Ayo bareng-bareng. Lalu satu lagi surat apa? Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Ayo, siapa yang bisa bikin? Tadi sudah siap belum? Ayo sini nak. Jadi jangan malu-malu. Kita nggak boleh malu-malu. Yuk, posisinya siap. Tangannya gimana? Ya, pegang bener ya. Ya, siap. Ayo bangun nak. Sekarang 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi
Silakan duduk kembali. Terima kasih sudah bangun, sudah menghormati para pahlawan kita. Ya, sekarang Ibu mau absen dulu ya. Istirahat dulu, tadi udah capek habis nyanyi dulu. Coba Ibu absen dulu. Kansa. Ya. Iva mana Iva? Abi. Agam. Kenapa Agam nggak masuk? Suratnya mana tadi udah kita taruh sini ya? Fajar. Arjaya. Kenapa nggak masuk? Sakit. Banyak minum es ini ya. Masuk ini ya. Adifa. Apa? Ada Adifa? Nggak ada? Sudah masuk. Aditya. Raihan. Wahyu. Dafa mana Dafa? Ya, Dafa yang rajin sekolah ya Dafa ya. Rifa, Rifki, Danu, Helsan, ada nggak? Nggak ada. Marsanda, Adara, Lolita mana Lolita? Julia, Anissa. Ya, sudah ya. Sudah semua Ibu absen ya. Sekarang ingat ya, kalau nggak sekolah kirim surat. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa sih Nak? Ada yang masih ingat nggak? Tentang apa? Tentang apa Dapat? Surat? Al-Kausar. Apa arti Al-Kausar itu? Nikmat yang banyak. Berarti banyak banget nikmatnya ya. Siapa yang ngasih nikmat itu Nak? Allah. Terus siapa Allah itu? Tuhan siapa? Tuhan kita, umat Islam. Jadi kalau kalian bisa menjawab itu berarti kalian di rumah sudah belajar apa yang Ibu berikan. Jadi kalian harus terus meningkatkan belajar di rumah. Untuk apa kok belajar? Biar jadi orang pintar, dapat peringkat, nanti jadi orang sukses, bisa kuliah tinggi, dapat jadi dokter, bisa jadi presiden, jadi orang hebat. Jadi jangan malas-malas belajar, jangan malas membaca, karena membaca itu adalah jendela dunia. Belajar itu tidak mengenal usia. Ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kalau tadi kita sudah bahas materi yang lewat, sekarang kita mau belajar materi yang akan Ibu sampaikan. Kira-kira ada yang sudah tahu belum dengan surat Anas? Ada yang sudah, ada yang belum. Kira-kira surat Anas itu gimana sih bunyinya? Ada yang sudah tahu? Siapa yang belum? Ya, karena belum tahu, Ibu ajarin satu tepuk. Ya. Jadi satu tepuk tentang surat Anas. Ayo, siap-siap tangannya. Tepuk Anas. Namanya surat Anas. Artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di kota Mekah. Lagi dong, satu kali lagi dong. Mau dong, tambah dong. Enak dengernya. Ayo mulai. Surat Anas.
untuk belajar adalah dengan menyanyi. Iya, jadi ibu suka dengan tepuk tadi. Kalau udah bisa maka ibu itu memberikan hadiah kalian dengan memberikan tepuk tangan. Jadi kalian semua adalah anak yang hebat, anak yang pintar. Surat Anas sudah hafal lewat lagu. Jadinya itu kalian harus rajin belajar. Jadi biar kita membaca hafal dengan belajar tepuk Anas. Ya, sekarang kita lanjut ke materi ya. Nah, sebentar ya. Lagi. Ya, Itu kan apa ya yang itu belajar hari ini? ya. Baik. Banyak. Terus juga. Baiklah, sekarang kalian lihat di layar. Pertama ini, hari ini kita akan belajar yang namanya mengenal surat An-Nas. Tadi sekilas ibu kasih tepuk An-Nas biar kalian mudah mempelajari tentang surat An-Nas. Ya, sekarang kita lanjut. Ya, sekarang lihat, kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran. Nah, kenapa harus penting untuk dipelajari? Ya penting biar tahu apa gunanya kita belajar surat An-Nas. Lihat yang pertama, peserta didik dapat mampu memahami isi kandungan surat An-Nas. Jadi nanti kita belajar tentang isi kandungan surat An-Nas. Lalu yang kedua, peserta didik dapat membaca surat An-Nas dengan tartil. Nanti kita latihan baca surat An-Nas. Biar kita lebih paham seperti apa bacaan surat An-Nas. Jadi sebelum kita lanjut membaca surat An-Nas, kita juga harus tahu kandungan apa yang terdapat dalam surat An-Nas. Lihat, perhatikan di depan, jangan ngobrol, mulutnya dikunci. Ya, mata melihat ke depan. Lihat, surat An-Nas terdiri dari 6 ayat. Lalu
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lihat ya. Sekarang lihat ayat pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Ayo. Qul a'udzu birabbin nas. Yang kedua. Malikin nas. Malikin nas. Ayat ketiga. Ilahin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Kita ulang lagi ya. Ayo. Qul a'udzu Birabbin nas. Nah, di depannya malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Nah, sekarang ibu mau kalian baca bareng-bareng yang keras, yang kompak. Dari satu, tunjukkan anak pintar, anak hebat, walaupun sudah siang, sudah sore, tetap semangat. Ayo, bis. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Ya, bareng-bareng sama ibu lagi ya. Qul a'udzu Birabbin nas. malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Jadi sudah tahu bacaannya, sudah tahu belum artinya? Sudah. Coba ibu mau tahu apa artinya Qul a'udzu birabbin nas? Belum tahu. Ya. Ya. Ya, kita ulang lagi, kita membacakan ayatnya. Nah, seperti di buku ya, lihat di buku itu bacaan surat An-Nas. Ya, lihat, kita ulang lagi tadi bacaan yang pertama adalah tadi kita mulai dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang, paling suka mengasihi dan sangat menyayangi umatnya. Lalu lihat ayat pertama. Qul a'udzu birabbin nas, artinya katakanlah Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Jadi manusia itu tempat banyak berlindung itu kepada siapa? Allah. Ada tempat kalian berlindung selain kepada Allah? Kira-kira ada nggak yang bisa melindungi kamu dari bencana alam?
Ada yang menyelamatkanmu dari bencana alam? Gak ada. Itu hanya Allah. Jadi kita hanya berlindung kepada Allah. Yang kedua, Malikin Nas. Jadi kalau baca ma itu salah, nggak panjang ma, tapi pendek. Malikin Nas. Malikin Nas itu adalah raja manusia. Tahu kan raja? Raja itu yang memimpin. Nah sekarang Allah itu raja manusia, berarti Allah lah yang memimpin manusia. Dia yang menguasai manusia. Dia yang menentukan takdir manusia. Lalu yang ketiga, Ilahin Nas, sembahan manusia. Gimana cara kita menyembah Allah? Dengan cara sholat, ngaji, puasa. Kalau kita cara itu, Allah akan senang kepada kita. Lalu yang keempat, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan setan yang membisikkan, yang bersembunyi. Kira-kira ada kan? Kamu suka bisik? Jangan yang sama itu sama. Berarti kamu sudah dibisikkan telinganya oleh setan. Jadi setan itu suka membisikkan telinga kita agar kita melakukan hal yang enggak baik. Kira-kira mau nggak diganggu setan terus? Mau nggak diganggu setan? Enggak mau. Lalu yang kelima, Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam dada manusia. Kok dadanya dibisiki ya? Setan itu masuk ke dalam hati kita, sehingga kita punya hati jahat sama orang. Kata orang, kamu pinjam dong pensilnya. Gak boleh, mama beli sendiri. Itu karena kamu sudah dibisiki setan. Gak boleh, gak ada beli. Itu kalau sudah dibisiki setan. Tapi kalau hati kamu tidak dibikin setan, kamu kasihan dia yang gak ada pena, udah pinjamkan saja. Jadi kita hati itu juga dibisiki setan biar melakukan hal yang tidak baik. Lalu yang terakhir, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Setan, iblis itu sukanya jin itu suka mengganggu manusia. Dan dari golongan manusia iya, karena tadi sudah dibisikin biar berbuat yang jelek, buat jahat sama orang, akhirnya manusia juga suka mengganggu orang lain karena sudah dibisiki oleh setan. Ya kan? Ya. Jadi kalau kamu tidak ingin diganggu oleh setan, maka hafalkan surat An-Nas. Karena surat An-Nas adalah surat perlindungan biar tidak diganggu oleh setan. Terus kalau mau tidur, mau berangkat sekolah, biar selamat dijaga sama Allah, bacalah surat An-Nas. Bu, surat An-Nas itu apa? Bu, di dalam buku surat An-Nas itu surat terakhir dalam Al-Quran
Atasi dengan zikir. Kalau kita lagi takut, sedih, kita zikir, ingat sama Allah. Jangan kata Allah, dia ada apa, ada maunya, ada karena dia suruh nggak mau lah kata Allah. Jadi nggak boleh. Yang kedua, selalu ingat bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tetap tempat berlindung bagi manusia. Jadi nggak ada tempat kita mau perlindungan sama Allah banjir. Kata kamu berlindung sama mak bapak, emang bisa rumah bapaknya nahan batu-batu kalau sampai jebol? Bisa nggak? Enggak. Hanya Allah yang bisa melakukannya ya. Jadi Allah adalah tempat berlindung, sebaiknya tempat kita berlindung. Lalu yang ketiga, selalu memohon perlindungan kepada Allah ya. Ya Allah Tuhanku, lindungilah saya Allah dimanapun saya berada. Pada saat saya sekolah, saat saya lagi belajar, jangan ada yang mengganggu saya, baik jin, setan ataupun golongan dari manusia. Itu doanya. Lalu yang terakhir, menghindari ajakan untuk berbuat tidak baik kayak tadi, karena sudah dibisik-bisikin, ganggu dia, pukul dia, itu bajunya itu. Jadi kalau nggak mau diganggu sama setan, dibisikin itu, kita harus ingat sama Allah. Jadi kalau kita ingat sama Allah terus kita sudah anak, maka kita akan dihindari dari berbuat yang tidak baik. Contohnya apa bu berbuat tidak baik itu? Apa? Coba. Ayo. Apa contohnya? Contoh tidak berbuat tidak baik. Contohnya apa nih? Apa? Mencuri. Terus apa? Berbohong, berkelahi. Itu yang tidak baik. Jadi rangkuman. Ya, rangkuman. Rangkuman apa bu? Yang mencakup semuanya dari pelajaran yang kita pelajari. Ya, yang pertama, huruf hijaiyah yang ditulis bersambung mengalami perubahan bentuk. Jadi ada huruf hijaiyah nih. Yang mana huruf hijaiyah? Yang alif, ba. Ada berapa tuh huruf hijaiyah itu nak? 29. Yang mana? Coba sebutin. Ayo bisa. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, zal, ro, zai, shin, shin, sho, do, to, so, ain, mim, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, qaf, hamzah, ya. Ngantuk ya. Ayo sekali lagi. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, zal, ro, zai, shin, shin, sho, do, to, so, ain, mim, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, qaf, hamzah, ya. Nah, jadi dalam Al-Quran itu sudah terdapat huruf hijaiyah tapi disambung. Jadi dia mengalami perubahan bentuk. Nah, yang kedua, perubahan bentuk huruf hijaiyah bersambung ada yang di awal, di tengah, dan di akhir. Kayak huruf ba, kalau disambung dari belakang, dari tengah bisa, dari depan juga bisa. Itu berubah, kecuali ada 6 huruf yang nggak bisa disambung dari depan atau nggak bisa disambung dari tengah atau dari depan, biasanya disambung dari belakang. Apa aja? Ada 6 huruf. Apa aja? Alif, waw, dal, zal, ro, zai. Itu nggak bisa disambung dari tengah, dari depan, biasanya bisa disambung dari belakang. Sisanya kata sakit itu bisa disambung. Lalu surat An-Nas terdiri dari 6 ayat, termasuk
Ya, mengerjakannya pelan-pelan aja ya. Jangan terburu-buru. Kalau terburu-buru hasilnya nanti tidak bagus. Perhatikan, dibaca dengan teliti, jawabnya yang teliti. Kalau betul semua maka nilainya 100. Kalau salah semua nilainya telur. Gimana telur? Ayo, pelan-pelan kerjakannya ya. Lagi ya. Yo, yang belajar sore itu jangan ganggu belajarnya ya.
kasih tahu ibu. Ya, ada kesulitan nggak nak? Yang mana nggak ngerti? Mau nomborin lagi ya? Sudah? Siap-siap ini tugasnya? Sudah, sekarang siapkan tugasnya. Kita akan mempresentasikan tugas kita hari ini. Nah, sekarang ibu mulai dari kelompok 1. Mana kelompok 1? Ya, ayo bangun semua. Yuk, mana pilih ketuanya dulu. Sini, ketuanya sini. Oh, bosan sekali kamu ya, banyak makan kamu ya, tambah gemuk makin hari. Yuk, mana tugasnya? Yuk, geser dulu ke sana. Nah, mana tugasnya? Ya, nomor 1 sudah, 2 sudah, sampai dengan nomor 6. Kita coba baca surat Anas bareng-bareng. Ya, baca surat Anas. Coba ini. Ya. Anas. Coba dari siapa dulu yang mau baca duluan? Ya, boleh Hadi. Yo, tangannya mana? Tangannya. Bis. Yang keras dong. Bis nih. Betul. Yang lain sih, Mas. Bagus. Lalu yang kedua siapa lagi? Ya, ayo bismillah dulu. Yang keras dong. Ya, siapa lagi? Kamu ya? Ya, yang keras Nak. Yang keras tunjukkan kamu anak hebat. Bagus. Oh. Nah, sekarang kamu ya, terakhir ya. Biar kamu menyimaknya. So, kelompok. Iya, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangannya mana? Iya, kelompok 1 silakan duduk. Sudah berani maju ke depan. Lalu kelompok 2. Mana kelompok 2? Oh, grup cewek-cewek cantik ini ya. Nah, jangan mau kalah sama anak cowoknya yang keras suaranya. Sini lah, sini. Ayo. Ya, ini dari kelompok berapa? Kelompok 2. Mana keduanya? Ya, coba mulai. Ayo, kasih sama temannya biar temannya yang enak ya. Ayo mulai. Bis. Dia dulu. Ganti. Jangan pencet. Yang keras kan? Yang keras. Ayo selanjutnya. Oh. Yang keras Nak. Ya, temannya mendengarkan. Iya, ayo lanjut. Yang keras suaranya. Bis. Iya,
Ya, ayo kamu yang duduk biasanya kalau duduk kan lebih keras lagi. Ayo. Tepuk tangannya buat kelompok tiga mana? Oh iya, maju. Jangan sampai lupa dia kelompok berapa ini. Pindah.
kalian mau belajar menghafal surat An-Nas. Nah sekarang biar nggak lemes, nggak ngantuk, nggak semuanya lemas semua, kita mau ice drinking dulu. Tepuk, ingat yang ibu ajarin? Yo, 1, 2, 3. Tepuk gembira. Ola, ola, hore, hore. Ola, ola, hore, hore. Ayo kita ketawa sejenak dan gembira, hilangkan rasa jenuh membuka. Hahaha, hihihi, kikuk kikuk, yeay. Sekali lagi diulang biar semangat. Tepuk gembira. Ola ola, hore hore. Ola ola, hore hore. Ayo kita ketawa sejenak dan gembira, hilangkan rasa sedih dan luka. Hahaha, hihihi, kikuk kikuk, yeay. Iya, tepuk tangannya mana untuk semua ini sekali. Nah, sekarang ibu mau tanya, tadi kan kita sudah belajar dari awal surat An-Nas, kata Nabi Anas itu menjaga kita. Kira-kira setelah belajar surat An-Nas, mempelajari surat An-Nas, kalian merasa senang nggak belajar surat An-Nas? Kira-kira kalian merasa tenang dan damai nggak setelah tahu membaca surat An-Nas itu akan dijaga sama Allah? Iya, senang? Betul? Bohong? Sumpah? Betul? Terima kasih. Ya, sekarang karena kita sudah belajar di awal, ibu sudah menjelaskan, ibu mau tahu sampai mana sih kalian sudah paham pelajaran yang ibu kasih ini? Nah, ibu mau tahu apa yang kalian dapatkan setelah belajar surat An-Nas. Coba kasih tahu ibu kesimpulan dari kalian mempelajari surat An-Nas. Coba ibu mau tahu dari kelompok 1. Coba Anak, siapa yang bisa jawab? Nah, apa yang kalian dapat dari surat An-Nas ini? Oh, jadi dengan ibu ajarkan ini sudah bisa baca surat An-Nas dengan baik dan benar, makhrajnya benar, ya kan? Tahfiznya benar, semuanya benar. Jadi bisa diperbaiki bacaannya yang salah. Lalu, makasih ya. Tepuk tangannya mana dong? Sudah berani jawabin ibu ya. Sekarang kelompok 2, ada nggak yang bisa jawab apa kesimpulannya, nak? Yo, siapa? Apa kesimpulannya? Artinya surat. Jadi Anas artinya manusia. Ada 6 ayat benar. Jadi surat Anas itu artinya manusia. Jangan nanti baca surat Anas tapi nggak tahu artinya. Lalu kita sebagai orang Islam. Makasih ya. Tepuk tangannya mana dong? Sekarang kelompok 3, ada nggak yang bisa jawab tuh? Apa kesimpulannya? Siapa? Oh, jadi dengan belajar surat An-Nas mengingat Allah setiap saat.
adalah Tuhan yang kita sembah. Jadi Tuhan yang wajib kita sembah itu hanya satu. Siapa? Allah. Jadi kalau ada yang ngaku Tuhan, dia bukan Tuhan tapi hantu. Ya, nggak ada yang bisa menyebutkan Allah. Nggak boleh ngaku-ngaku Tuhan. Ada lagi nggak di sini? Iya, apa tuh? Iya, jadi Allah itu tempat kita meminta tolong. Jadi nggak ada tempat kita untuk meminta tolong kecuali selain kepada Allah. Masa kalau kita lagi sendiri terus kita jatuh di tebing, tolong, nggak ada yang dengar. Kalau Allah kirimkan bantuan lewat apa? Lewat ada ranting kalian bisa bergantung, itu juga pertolongan dari Allah. Jadi hanya Allah tempat kita meminta tolong, karena manusia punya keterbatasan. Allah lah yang merajai semua dunia, jadi dia bisa membantu kita. Jadi itulah kesimpulan kalian ya. Terima kasih anak-anak sudah mau menyimak pelajaran. Jadi Ibu akan memberikan kesimpulan terakhir dari materi ini. Jadi surat Anas itu adalah manusia diturunkan di kota Mekah berjumlah 6 ayat. Jadi pesan pokoknya adalah apa? Yang pertama, kita harus selalu mengingat Allah di mana saja, baik dalam hati atau pikiran kita. Jangan hanya kita mengingat Allah pada saat kita susah. Nah, lihat ini ya. Dan yang kedua apa? Mengingat atas, mengingat bahwa hanya Allah tempat berlindung. Kita berlindung dari segala kejahatan manusia, kejahatan setan. Di mana-mana, di mana tempat kita hanya mohon berlindung kepada Allah. Caranya adalah dengan kita berdoa, beribadah hanya kepada Allah. Lalu yang selanjutnya memohon perlindungan kepada Allah. Kalau kita mau tidur, kita harus selalu berdoa mohon perlindungan sama Allah. Surat Anas termasuk surat perlindungan. Jadi mulai sekarang kalau tinggal sendiri di rumah malam Jumat, baik takut ada suara setan, baca sudah pasti hilang rasa takutnya, karena Allah sudah menjaga dan melindungi kita. Jadi tidak ada setan yang membisik-bisikkan di pikiran hati kita juga biar kita merasa takut. Lalu yang terakhir, menghindari kita dari ajakan berbuat tidak baik. Contohnya tadi apa? Nah, berbuat yang tidak baik, mencuri, terus apa lagi? Berbohong, terus apa lagi? Berkelahi, merampok, ya, menyakiti teman, itu tidak boleh, apalagi menyakiti orang tua. Ya, itulah materi kita pada siang hari ini. Terima kasih atas semua perhatian kalian. Kalian sudah mengikuti dengan baik. Sekarang Ibu ucapkan terima kasih. Ibu mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bukunya disimpan. Kita siap berdoa. Kita mau pulang. Karena sudah saatnya kita pulang. Yo, sekarang tangan di atas meja. Ayo ketua kelasnya siapa nak? Biasanya kalau doa mau pulang itu semangat, bahasa suaranya keras. Ayo, siapa? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
monggo ya, jangan mau dibawa-bawa orang ya, nanti diculik